kabarnya hari ini? Baik sih, tapi kamu baik. Waduh, kenapa ya? Silakan diminum dulu. Terima kasih. Jadi gimana nih? Ada maksud apa dan keperluan apa untuk datang ke sini? Jadi saya di sini mau konseling Bu. Kayaknya di hati Adel ada sesuatu yang ingin disampaikan ya. Nah, tapi sebelum itu supaya kita jadi lebih enak, sebenarnya di sini izin ya, Ibu mau jelasin dulu sama Adel tentang apa sih itu bimbingan dan konseling gitu. Jadi proses konseling itu merupakan proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli, di mana di sini konselingnya itu Adel dan konselornya adalah Ibu, untuk memecahkan sebuah permasalahan gitu. Nah, jadi di sini bimbingan konseling itu ada 3 asas penting. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi semua yang Anda ceritakan di sini akan Ibu simpan, akan Ibu keep sendiri, terkecuali ada hal-hal nih yang perlu atau yang harus banget, yang urgent banget untuk Ibu sampaikan. Yang kayak misalnya menyangkut kriminalitas atau yang lain-lain yang mana hal ini tuh harus banget pihak lain ketahui gitu. Tapi selain daripada itu, semua rahasia Adel akan aman sama Ibu. Yang kedua itu ada kesukaan anakan. Jadi di sini Adel datang ke sini itu atas kemauan sendiri atau paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri sih. Bagus. Dan yang terakhir itu ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu di sini Adel harus menceritakan semuanya sama Ibu dengan sejelas-jelasnya, dengan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi, supaya proses konseling kita itu bisa berjalan dengan lancar, kita bisa nemuin solusinya, kita bisa nemuin inti permasalahannya, dan kita bisa sama-sama coba selesaiin. Jadi Adel harus terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupin ya. Udah ngerti? Udah ngerti Ibu. Nah, sekarang Adel boleh ceritain apa yang Adel rasain. Sambil di sini Ibu akan mencatat beberapa poin-poin yang mungkin penting untuk dicatat. Makasih Ibu sebelumnya udah dijelasin. Jadi di sini tuh aku mau cerita pengalaman aku kemarin. Jadi kemarin tuh aku kemarin tuh aku habis ngelamar kerja gitu. Cuman habis pengumuman yang aku wawancara ngelamar kerja itu aku kayak merasa ya itu nggak sesuai sama yang aku ingin. Dari situ aku merasa kayak aku tuh kurang ya gitu. Ya, Ibu paham sih. Jadi kamu ngerasa ketika wawancara kemarin kamu kurang memberikan sesuatu yang sempurna gitu, jawabannya pas dan sesuai gitu sama yang kamu mau. Jadi itu pasti bikin kamu kecewa banget. Iya, kecewa banget. Perasaan yang kamu rasain sekarang udah pasti dong kecewa, kamu sedih gitu. Ada hal lain mungkin yang mau diceritain? Disini bisa dengerin lain. Kalau masih ada lagi, adanya hal yang mau diceritain. Jadi kemarin tuh aku pas wawancara itu aku ngerasa kayak aku tuh kurang siap gitu Bu. Nah, jadi hasil wawancara itu kayak aku ngerasa kurang sempurna. Terus sebenarnya ya Bu, aku tuh udah ngelamar kerja di beberapa tempat, tapi sama aja. Mungkin karena aku kurang sempurna dalam wawancara itu, mungkin karena kurang bisa. Tapi aku tuh udah ngerasa aku tuh siap. Cuman kenapa selalu kayak kecewain gitu loh Bu. Mungkin gimana ya bilangnya tuh. Jadi aku tuh ngerasa aku kurang puas untuk mereka gitu. Nah, aku mungkin berpikir kalau aku tuh kurang memuaskan gitu. Ya. Jadi kamu ngerasa kalau kamu kurang cukup baik namanya kemarin ya ketika wawancara ya? Iya. Di sini gue ngerti banget, gagal dalam wawancara itu pasti bikin kamu akhirnya ngerasa nggak percaya diri. Nah, setelah itu pas kamu mikir tentang kejadian ketika kamu nggak kurang sempurna ketika wawancara kemarin, apa yang kamu akhirnya bilang ke diri kamu gitu?
aku bilang ke diri aku kalau aku tuh kenapa sih aku tuh selalu kurang, aku tuh kurang sempurna, aku tuh kurang deh, gak ada yang mau nerima aku. Pikiran itu kan pasti muncul karena kamu ngerasa yang kamu sendiri gitu, kamu ngerasa kecewa sama diri kamu. Jadi hal itu yang kamu katakan ketika kemarin kamu ngerasa gak cukup sama yang kamu sampaikan ketika wawancara ya. Tapi coba sekarang kita lihat dari sisi lain, dari sisi kepercayaan diri kamu gitu. Gimana kamu bisa tahu nih dari sisi wawancara ini tadi kamu bisa nggak lolos gitu? Mungkin kan dari yang kamu sampaikan kan pendapat kamu tuh yang kamu rasanya kayaknya kurang. Tapi gimana kamu bisa tahu kalau ternyata mereka tuh sebenarnya udah cukup loh sama hasil wawancara kamu? Ya dari pengumuman itu sih Bu, kan saya tuh nggak lolos, saya nggak lolos dari seleksi pekerjaan itu. Nah dari situ saya ngerasa mereka nggak merasa puas sama diri saya, sama jawaban wawancara saya mungkin ya. Saya itu dari situ Bu merasa kurangnya gitu. Oke. Ibu tahu sih itu sebenarnya hal yang wajar. Ketika kamu gagal, pasti pikiran-pikiran negatif itu muncul tanpa bisa kamu kontrol, tanpa bisa kamu kendalikan gitu. Coba sekarang kita masuk ke bagian, kita lihat dari bagian konsekuensinya atau akibat dari pikiran kamu itu. Kalau kamu mikir kayak gitu, kira-kira apa nih yang bakal terjadi sama kamu? Ya Bu, aku ngerasa dari hal itu aku ngerasa kayak aku tuh percuma kalau ngelakuin itu lagi gitu. Aku jadi ngerasa males, terus gak percaya diri gitu. Jadi itu akibat yang kamu rasakan ya ketika kamu merasa nggak percaya diri gitu tadi kan. Akibatnya kamu akhirnya ngerasa malas dan nggak mau coba lagi karena kamu ngerasa percuma gitu kan. Nah, saya sebenarnya bisa ngerti banget loh perasaan kamu itu. Rasa kecewa sama rasa putus asa itu emang kadang-kadang bikin kita itu jadi males untuk mencoba lagi, nggak mau bergerak gitu. Tapi coba sekarang kita masuk ke bagian dimana kamu itu menantang pikiran-pikiran kamu itu. Kayak menurut kamu nih, sekarang ibu tanya sama kamu ya, menurut kamu apakah benar kalau cuman karena satu wawancara gagal, apakah itu yang bisa membuat kamu akhirnya nggak bisa dapat pekerjaan lagi? Mungkin enggak sih Bu, karena kan cuma sekali ya pekerjaan itu dan gak lolos itu hal yang wajar. Tapi kalau misalnya udah berkali-kali kayak aku gini, kayak misalnya udah daftar sana sini tapi kenapa aku tuh nggak lolos gitu, jadi aku ngerasa kayak mungkin problemnya tuh di aku gitu. Ibu ngerti banget kalau perasaan yang kamu rasa rasanya sakit dan nyata banget. Tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya kamu tuh punya loh kemampuan. Misalnya kamu pernah berhasil magang atau dapat nilai bagus waktu kuliah? Pernah. Nah itu tuh sebenarnya salah satu bukti kalau kamu tuh bukan orang yang gagal, kamu tuh punya potensi loh sebenarnya gitu. Iya Bu, tapi gimana ya Bu, saya masih ngerasa kurang juga. Itu sebenarnya hal yang wajar banget. Kadang kita tuh emang ngerasa kita lagi down, kita ngerasa kita kayak lagi kurang banget. Tapi itu nggak berarti semua yang terjadi itu akan terus seperti itu gitu. Coba sekarang kita masuk ke bagian kita bikin keyakinan baru gitu, yang lebih sehat dan lebih rasional. Itu sebenarnya hal yang wajar banget loh. Ya namanya manusia ya, kalau gagal pasti ada titik dimana dia ngerasa down, dia ngerasa kayak semua yang dia lakuin itu nggak berarti, sia-sia aja. Tapi hal itu tuh nggak berarti kalau semuanya tuh harus terus kayak gitu. Kamu juga harus terbangkit gitu, kamu juga harus coba lagi, jangan malas, jangan takut gitu. Coba sekarang kita coba alihin semuanya itu ke keyakinan kamu yang baru atau yang lebih sehat atau yang lebih rasional gitu. Kalau kamu bisa ubah cara pikir kamu, apa nih yang mau kamu coba katakan sama diri kamu? Ya mungkin aku bakal ngomong kalau aku tuh bisa loh, aku tuh bisa gitu. Aku tuh mungkin kalau aku lebih usaha lagi, lebih diusahakan lagi, mungkin aku tuh bisa gitu.
itu bagus banget loh. Kamu keren, kamu udah mau coba untuk kasih keyakinan itu sama diri kamu. Nah, coba gimana perasaan kamu setelah kamu mencoba untuk berpikir seperti itu sama diri kamu? Mungkin aku tuh merasa lega ya Bu, karena aku mikirnya ya karena pikiran aku udah kayak aku tuh bisa ya, lega gitu Bu, nanti aku bakal coba gitu, jadi aku bakal coba-coba terus. Itu yang merefleksi aku buat aku lebih tenang gitu. Itu langkah yang baik banget. Ingat ya, setiap proses itu nggak selalu instan, tapi kamu udah keren banget karena kamu udah mulai mau lihat hal-hal positif yang ada di diri kamu, dan kamu cuma cukup untuk terus yakinin diri kamu dengan pikiran-pikiran yang lebih mendukung, hilangin pikiran-pikiran negatif tadi. Itu sebenarnya langkah yang udah bagus banget yang udah kamu pilih, dan kamu udah coba kasih pikiran positif ke diri kamu. Kamu harus ingat terus ya, kalau proses ini tuh nggak selalu berlangsung instan gitu, pasti ada lika-likunya. Tapi kamu bener Ibu, salut banget, kamu keren banget, dan kamu udah berhasil ngambil langkah dan ngambil pikiran-pikiran yang udah kamu sebutin tadi. Ibu seneng banget dengarnya. Di sini kamu udah mulai bisa nih lihat hal-hal yang positif. Terus kamu harus terus coba yakinin diri kamu dengan pikiran-pikiran yang positif, hilangin semua pikiran-pikiran negatif itu. Kamu harus terus coba, jangan ragu buat coba. Dan kamu harus ingat kalau sekarang kamu udah ada di jalur yang benar, jangan ragu lagi. Kasih Ibu udah yakinin aku buat aku maju ke depan, buat apa yang lebih baik lagi. Mungkin nanti kedepannya aku bakal nyobain cara-cara aku sendiri gitu. Nanti aku bakal usahain apa yang aku kerjain gitu, mungkin bisa lebih baik lagi. Ibu seneng banget dengarnya. Untuk selanjutnya kamu bisa coba terapin yang tadi udah kita pelajari di sini, yang tadi udah kita bahas di sini, cara terus berpikir positif. Nanti kamu bisa lakuin report rutin sama ibu mingguan untuk kita lihat gimana nanti progres selanjutnya ya. Oke. Ibu, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya Adel sudah bersedia bagi ceritanya sama ibu hari ini. Semoga hari-hari Adel terus baik dan semoga segera dapat pekerjaan. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Yuk. Black and yellow, yeah.